Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa Komisi 5 DPR RI memastikan kesiapan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjelang arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menjelang arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Komisi 5 DPR RI memastikan kesiapan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi lonjakan mobilitas, cuaca ekstrim, dan risiko kecelakaan transportasi pada periode akhir tahun. Saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan, penguatan kesiapan transportasi dan infrastruktur memerlukan sinergi BMKG, Basarnas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan, seluruh moda transportasi harus sesuai standar operasional prosedur dengan mengutamakan keselamatan dan mematuhi batas muatan penumpang. Kita mengingatkan agar mereka semua dapat menjalankan segala moda transportasi ini dengan baik sesuai dengan SOP, jangan ada overload, jangan ada yang tidak sesuai dengan standar operasi dari mereka. Karena yang kita harapkan teman-teman Kementerian Perhubungan dan seluruh stakeholder mengedepankan yang namanya keselamatan, safety. Kita berharap bahwa pemerintah menghimbau kepada para pengusaha jalan tol, dalam hal ini BUJT, untuk ikut berperan serta untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pemudik dengan kondisi high season atau peak season. Tentu juga jumlah pengendara yang masuk jalan tol itu akan semakin banyak. Di sektor jalan tol, Andi Iwan Darmawan Aras menekankan pentingnya pembenahan sistem transaksi, khususnya penerapan multi-lane free flow atau sistem pembayaran jalan tol tanpa berhenti, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tiara Mustika, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, BEM DPR RI menegaskan perlunya kebijakan konservasi untuk menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan aspek sosial ekonomi, serta perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menindaklanjuti aspirasi warga Pulau Bunaken dan Manado Tua terkait penataan kawasan dan konservasi hutan. BAM DPR RI menegaskan, kebijakan konservasi perlu menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan aspek sosial ekonomi serta perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Ahmad Heriawan menyampaikan, sebelum diterbitkannya kebijakan penataan kawasan hutan konservasi oleh Kementerian Kehutanan, wilayah Bunaken telah dikelola oleh masyarakat. Selain itu, Bunaken dan Manado Tua merupakan kawasan wisata unggulan bertaraf internasional. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Nah, mereka ingin kejelasan. Kejelasan sederhana saja sebetulnya. Kawasan hutan yang asalnya hutan tetap menjadi hutan, itu mereka berkomitmen akan memelihara hutan tersebut, ya bahkan lebih dipelihara lagi. Apalagi ada pelajaran di kawasan Sumatera. Ini kan jadi pelajaran bagi masyarakat untuk menata kawasan hutan dengan baik lagi. Nah, sementara pada saat yang sama kawasan yang selama ini jadi kawasan giri, kawasan Pasimi, itu tetap dikelola masyarakat. Baik Pasimi yang menjadi lahan garapan pertanian, Pasimi yang menjadi lahan kawasan di atasnya dibangun rumah-rumah, maka sebagiannya sudah ada yang menjadi hak milik, sertifikat hak milik, ini kembali menjadi seperti biasa. Itu aja sebetulnya. Melalui kunjungan kerja tersebut, BAM DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, guna memberikan perlindungan bagi masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian hutan dan lingkungan. Dari Sulawesi Utara, Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Udayana Bali guna menyerap aspirasi dalam penyusunan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk menjawab berbagai persoalan di dunia pendidikan nasional. Payung hukum yang kuat dan komprehensif diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan di dunia pendidikan nasional.
Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Udayana Bali untuk menyerap aspirasi dalam penyusunan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyampaikan, dalam pertemuan tersebut sejumlah isu strategis mengemuka, antara lain terkait perguruan tinggi kementerian dan lembaga, mekanisme penerimaan mahasiswa baru, hingga dukungan anggaran pendidikan, termasuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Esti ingin memastikan RUU Sisdiknas menjadi payung hukum yang mampu menjawab harapan seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan serta mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Tadi mengemuka dari berbagai masukan yang kita terima, beberapa hal terkait dengan PTKL, kemudian terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, terkait dengan anggaran untuk BOPTN dan yang lain-lain, itu adalah sebenarnya sudah merupakan bagian dari yang kita diskusikan selama ini. Jadi ini lebih menguatkan lagi supaya kami lebih banyak, lebih luas lagi yang bisa kita dengarkan untuk bisa memastikan bahwa kehadiran Undang-Undang Sisdiknas nanti akan betul-betul menjadi sebuah pengharapan bagi para stakeholder pendidikan yang akan memayungi mereka di dalam melakukan pelayanan di bidang pendidikan. Adapun sejumlah poin utama dalam RUU Sisdiknas meliputi kesetaraan hak guru, peningkatan mutu guru, dan relevansi kurikulum, serta penegasan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Dari Bali, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah demokrasi yang terus berjalan, DPR RI memandang remaja sebagai nyala awal cahaya perubahan. Remaja hadirkan generasi muda melek politik bukan sekedar tema, melainkan ikhtiar menanamkan kesadaran sejak dini bahwa politik adalah ruang pengabdian, tempat nilai, gagasan, dan harapan bangsa dipertemukan. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, pemirsa, ketika remaja mengenal hak dan kewajibannya, memahami suara sebagai amanah, maka lahirlah generasi yang tak sekedar tumbuh, tetapi juga berpikir dan peduli pada arah negeri. DPR RI percaya dari literasi politik yang jernih akan lahir keberanian untuk bersikap, kejernihan untuk menilai, serta kebijaksanaan dalam berpartisipasi. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Generasi muda sering dianggap kurang melek politik karena politik dinilai membosankan, rumit, atau penuh konflik. Terlebih diperburuk oleh ketidakpercayaan pada sistem dan kinerja pemerintah, serta kurangnya edukasi politik yang relevan. Apatisme dan kurangnya pemahaman kritis terhadap disinformasi, serta isu politik sehari-hari menjadi tantangan utama yang bisa diatasi melalui edukasi politik digital yang berkelanjutan dan partisipasi kritis di ruang publik. DPR RI ikut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui berbagai program edukatif. Salah satunya, Parlemen Remaja yang pertama kali diadakan pada tahun 2008 silam, di mana program ini memberikan gambaran nyata kepada generasi muda tentang tugas dan fungsi parlemen.
Kegiatan Parlemen Remaja sendiri memiliki urgensi karena adanya amanat dari Asosiasi Parlemen Dunia atau IPU yang menetapkan tanggal 15 September sebagai International Day of Democracy. Indonesia sendiri sebagai bagian dari keanggotaan IPU diamanatkan untuk menyelenggarakan kegiatan Parlemen Remaja sebagai wahana pendidikan demokrasi. Di tahun 2025, program Parlemen Remaja DPR RI kembali digelar dengan antusiasme tinggi. Dengan lebih dari 8.500 pelajar yang mendaftar, hanya 140 peserta yang terpilih untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nantinya, program yang menjadi wadah edukasi politik siswa SMA dan SMK ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda memahami proses demokrasi melalui simulasi langsung kerja anggota DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai, pelaksanaan tahun ini menjadi salah satu yang terbaik, mulai dari minat partisipasi hingga kualitas peserta. Ia menyampaikan, para peserta yang percaya diri, kritis, dan bercita-cita besar menunjukkan bahwa masa depan politik Indonesia berada di tangan generasi muda yang penuh energi positif. Tadi kita sudah sampaikan juga bahwa politik itu menjadi bagian dari kehidupan yang sehari-hari yang mengambil keputusan-keputusan bagi kepentingan orang banyak. Dan hari ini mereka akan belajar pengambilan keputusan itu di dalam segmen energi terbarukan ya. Jadi saya kira pelajaran ini akan sangat penting buat mereka untuk ke depannya. Gitu. Indra Iskandar berharap kegiatan Parlemen Remaja DPR RI dapat terus menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat literasi politik di kalangan pelajar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru, penting bagi pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak di seluruh daerah. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, lonjakan mobilitas masyarakat dinilai berpotensi meningkatkan konsumsi BBM secara signifikan, sehingga diperlukan langkah antisipatif yang terukur. Pengawasan stok, kelancaran distribusi, serta kesiapan infrastruktur energi harus menjadi prioritas utama. Dan seperti apa pengawasan Komisi 12 DPR RI terhadap ketersediaan BBM jelang Nataru ini? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Anggun. Ya, halo, apa kabar pemirsa? Saat ini saya Anggun sedang berada di Gedung Nusantara 1 dan seperti yang kita ketahui dalam waktu dekat kita akan menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, ketika kita melewati sesi atau momen di Natal Tahun Baru ini, tentunya akan ada banyak permintaan terkait dengan bahan bakar minyak. Ini akan menjadi salah satu penopang utama bagi berjalannya kegiatan tahunan ini. Lantas bagaimana ini dari DPR RI pun melihat kesiapan dalam pendistribusian bahan bakar minyak menjelang Tahun Baru. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 12, Bapak Akip Ardiansyah dari fraksi PAN. Halo, apa kabar Bapak?
Baik, terima kasih Mbak Anggun dan teman-teman TV Parlemen. Ya, Pak Akip, kita nih tahu kan bahwa sebentar lagi kita mau menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini pastinya permintaan untuk bahan bakar minyak juga akan semakin melonjak tinggi ya dari bulan-bulan sebelumnya. Lantas bagaimana ini Komisi 12 memastikan ketersediaan BBM jelang Natal dan Tahun Baru ini? Baik, terima kasih Mbak Anggun. Pertama, kami di Komisi 12 selalu intens dengan mitra kami. Yang pertama adalah Menteri ESDM sebagai regulator dan Pertamina dalam konteks ini sebagai operator. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari masing-masing pihak, baik dari Menteri ESDM maupun dari Pertamina. Insya Allah untuk menghadapi kesiapan ketersediaan BBM untuk Nataru tahun 2025 ini, alhamdulillah dengan segala hal, dengan segala perbaikan yang sudah dilakukan, insya Allah tahun ini sudah tercukupi dan tentu dalam proses yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Baik, Bapak, kalau misalnya melihat dari kecukupan mungkin kita sebut sebagai apakah ada potensi kelangkaan dari BBM itu sendiri? Apakah Komisi 12 mencium bahwa ini akan sulit untuk didistribusikan ke masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru? Ya, jadi kemarin ini kan kita sudah diuji dengan berbagai hal yang terkait tentang bahan bakar minyak. Tapi alhamdulillah semua masalah-masalah selalu bisa diatasi secara baik. Kami yang di DPR juga ikut intens mengawasi sampai kemudian bagaimana memecahkan solusi supaya hal-hal yang terkait BBM ini jangan sampai ada isu-isu yang tidak benar di masyarakat. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa isu BBM ini selalu dievaluasi dengan baik sehingga kita melihat bahwa teman-teman di Pertamina sebagai operator selalu mengevaluasi dan mencari problem solving untuk yang terbaik supaya masyarakat kita ini tetap dalam kondisi yang nyaman, terlayani, terfasilitasi dengan baik. Baik Bapak, ini terakhir nih, kalau misalnya kita melihat lagi nih kan 3T ini aksesnya masih sulit sekali nih untuk bisa ditempuh. Nah bagaimana pendistribusiannya sedangkan permintaan di 3T pun juga tinggi gitu menjelang akhir tahun seperti ini? Oke, jadi sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus untuk daerah 3T karena ini menjadi prioritas pemerintah sehingga memang penanganan di daerah 3T ini cukup berbeda dengan daerah-daerah seperti yang ada di Jawa dan lain-lainnya. Untuk 3T kami sudah RDP langsung dengan pihak Pertamina, dengan BPH Migas juga, dengan SDM supaya yang di daerah 3T ini mendapat prioritas khusus supaya teman-teman di wilayah yang terdepan, terluar ini kemudian mendapat prioritas khusus, jangan sampai kemudian ada masyarakat kita yang tidak terlayani akan ketersediaan BBM. Saya kira teman-teman di mitra kami di 12 sudah kompak dan sudah sepakat bahwa daerah 3T harus mendapat penanganan yang spesifik, yang khusus. Pokoknya jangan sampai ada satu masyarakat yang tidak terlayani dengan baik. Kata kuncinya itu, Mbak Anggun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akip ya atas waktunya. Baik. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang langsung dengan anggota dari Komisi 12, maka ini bisa dipastikan bahwa dari DPR RI sudah melakukan koordinasi dan juga pemantauan terkait dengan kesediaan BBM menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Agun, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu
yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Jangan sampai ada satu orang miskin sakit, dia nggak memperoleh akses, termasuk kasus Papua. Itu dosa negara. Pemangkasan sistem rujukan. Kebijakan ini adalah kebijakan yang mendapat menjadi kabar baik bagi para peserta BPJS Kesehatan. Oh, Komisi 9 sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah, rubah dong sistem rujukannya. Itu sudah beberapa kali rapat, tapi baru kali ini direspon. Jadi sekarang ini dasar rujukan tidak berdasarkan kelas rumah sakit, tapi berbasis kompetensi. Banyak yang berpersepsi kalau misalkan kita menggunakan BPJS Kesehatan sering mendapatkan diskriminasi, pelayanannya lama, bahkan ada stigma tidak cepat sembuh nih kalau dengan BPJS Kesehatan. Nah, kenapa masyarakat bisa berpersepsi seperti itu? Ya itu tidak boleh. Pada intinya kan kita nggak boleh membeda-bedakan pasien kan. Ya, tapi fakta di lapangan sepertinya sering terjadi itu Pak. Ya kasus di lapangan seperti yang ada saat ini ada di Papua kan, ibu hamil yang meninggal. Ibu sampai meninggal kan Pak, ditolak 4 rumah sakit. 4 rumah sakit itu kan, itu kan sebenarnya nggak boleh, itu pelanggaran hukum itu. Maka harus diusut tuntas tuh. Jangan sampai ada satu orang miskin sakit, dia nggak memperoleh akses, termasuk kasus Papua. Itu dosa negara. Hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Terima kasih Alfat dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan di media online pada sore hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Dirjen Imigrasi harus perketat pengawasan WNA jelang Nataru. Kita lihat informasinya di layar kaca Anda di mana menjelang momentum Natal dan juga Tahun Baru, DPR RI menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di seluruh wilayah Indonesia. Arus kedatangan WNA yang meningkat pada periode libur panjang perlu diantisipasi secara serius oleh Direktorat Jenderal Imigrasi guna memastikan seluruh pendatang asing mematuhi ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan izin tinggal. DPR RI memandang langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara, ketertiban umum serta rasa aman masyarakat di tengah mobilitas global yang semakin dinamis. Dirjen Imigrasi didorong untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya agar pengawasan berjalan efektif dan terintegrasi. Penegakan aturan keimigrasian harus dilakukan secara tegas namun tetap humanis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Penguatan pengawasan WNA jelang Nataru bukan semata langkah preventif, melainkan komitmen negara untuk hadir melindungi kepentingan nasional sekaligus menjamin stabilitas dan keamanan selama perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online yaitu ancam keselamatan siswa sekolah, Komisi 10 DPR RI desak penghentian tambang pasir di Karangasem. Kita lihat informasi di mana Komisi 10 DPR RI soroti aktivitas tambang di tambang pasir di Karangasem yang dinilai telah mengancam keselamatan siswa sekolah dan mengganggu proses belajar mengajar. Keberadaan tambang di sekitar lingkungan pendidikan tidak hanya menimbulkan resiko kecelakaan akibat lalu lalang kendaraan berat, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan kenyamanan peserta didik. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut karena keselamatan anak-anak dan hak mereka atas lingkungan belajar yang aman merupakan tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Atas dasar itu, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk segera menghentikan aktivitas tambang pasir tersebut hingga dilakukan evaluasi menyeluruh. Langkah tegas diperlukan agar dunia pendidikan tidak menjadi korban kepentingan ekonomi jangka pendek. DPR RI menegaskan pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan generasi muda sehingga setiap kebijakan dan aktivitas usaha wajib menempatkan keselamatan, kesehatan, dan masa depan siswa sebagai prioritas utama.
Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Dirjen Imigrasi harus perketat pengawasan WNA jelang Nataru serta ancam keselamatan siswa sekolah. Komisi 10 DPR RI desak penghentian tambang pasir di Karangasem. Sekian dari saya, Dadi Ramadan, kembali ke rekan Alfat. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro